Bang, Oke. perihal belumnya P21 berarti sampai saat ini belum juga ada pemanggilan lagi pemeriksaan untuk Dokter O sama Dokter S. Sampai sekarang kami belum melihat ada indikasi atau ada hilalnya terhadap pemanggilan saksi O dan saksi S. Itu yang kami duga, bahwa adanya ketidakniatan atau ketidakinginan dari pihak penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Ya, jadi seharusnya tentang pengaduan klien kami tanggal 1 Desember dan laporan klien kami tanggal 3 Desember tentang 4 orang yang dilaporkan dan diadukan dan 4 peristiwa harus didalami, harus diperiksa semua, jangan dipilah-pilah. Ini yang dinaikkan berkasnya hanya tanggal 13 dan 14 November, 27 Oktober dan 27 November kami juga tidak naikkan berkasnya. Seperti itu. Tapi ada Sebagai netizen yang waras yang mengikuti kasus ini dari awal banget, ini benar-benar menimbulkan pertanyaan, kenapa penyidik tidak memanggil saksi S dan saksi O? Itu pertanyaan yang paling krusial dan sampai saat ini belum bisa dijawab oleh siapapun, bahkan oleh pengacara DRZ sekalipun. Kenapa O dan S tidak dipanggil penyidik, tidak diperiksa penyidik? HP sudah sempat disita, 4 HP, tapi kemudian yang satu bisa dipinjam pakai dan konon, nggak tahu ini bener apa enggak nih, sampai sekarang HP-nya nggak balik-balik tuh. Apakah itu merupakan satu bentuk pemusnahan barang bukti? Ini pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab? Apakah itu satu bentuk pemusnahan barang bukti? Karena menurut rekaman yang beredar, berita-berita yang beredar, ya, O adalah yang menginisiasi terjadinya pertemuan antara DRZ dengan NM, yang kemudian terjadi perpindahan uang. Seperti itu. Jadi mengapa ada satu mata rantai atau beberapa mata rantai yang berusaha diputus oleh siapa? Untuk netizen yang waras pasti mempertanyakan hal ini. Tapi bagi netizen yang tidak waras, pasti mikirnya ini hal yang biasa saja. Emang seharusnya cuman NM dan IM yang ditahan dan tidak perlu ada pemeriksaan yang lain. Padahal sejak awal yang dipanggil itu dan disita HP-nya sebagai barang bukti ada 4 orang. Ada 4 tanggal yang dilaporkan, 4 peristiwa yang dilaporkan. Kenapa hanya 2 yang naik? 2-nya lagi mana? Bagi netizen yang waras dan kritis pasti mempertanyakan hal ini nih. Tapi bagi netizen yang memang otaknya itu ada pemerasan, mental pembuli, mental penghina, mental pemfitnah, pasti mikirnya ini kasus mah wajar-wajar saja. Emang sewajarnya NM dan IM, bahkan mereka berkata bahwa NM dan IM ini tidak melakukan pemerasan. Tidak ada pemerasan dan pengancaman di situ. Sesakit itu ininya dan ininya. Sampai tidak bisa berpikir bahwa ada tindakan-tindakan yang memang menekan mental si korban. Mau meniadakan status korban, mau menghilangkan status korban. Ini adalah upaya mendiskreditkan korban. Dan ini sangat berbahaya jika dibiarkan lolos. Jadi sekali lagi permohonan kepada Bapak Kapolri, minta tolong Pak Mabes Polri untuk turun dan benar-benar melihat kasus pidana yang ada di PMJ saat ini, Polda Metro Jaya. Dan tolong gelar perkara khusus ini untuk diadakan supaya fakta-faktanya semakin terpampang nyata.